Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 29 Oktober 2020. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus atau 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 9 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kaya dan miskin selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengukur kaya dan miskin itu berdasarkan materi, maka itu adalah ukuran memang yang dipakaikan oleh dunia ini untuk menilai seseorang kaya atau seseorang itu miskin. Namun saudara-saudara, Paulus kepada jemaat Korintus mengingatkan bahwa jemaat Korintus yang terkenal sebagai jemaat yang kaya bukan hanya di harta benda, karena Korintus adalah kota yang besar, sama seperti kita. Kalau disebut Pangarato, Sian Jakarta, itu pasti di mindset orang-orang tentu lebih makmur, lebih kaya daripada yang hanya tinggal di kampung halaman kita. Begitu juga dengan Korintus. Korintus juga adalah kota metropolitan, sehingga jemaatnya terkenal sebagai jemaat yang kaya, bukan hanya dalam materi, tapi juga dalam berbagai-bagai karunia. Ya, sebut saja mungkin di kota besar, akses mereka ke pendidikan menjadi jauh lebih mudah, sehingga lebih banyak orang-orang pintar yang tinggal di sana, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang baik, dan orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Namun saudara-saudara, kepada jemaat Korintus justru Paulus mencontohkan satu jemaat miskin, yaitu jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah kota kecil, sehingga jemaatnya mungkin berpenghasilan lebih rendah daripada jemaat Korintus. Namun secara pemberian ternyata mereka jauh lebih kaya untuk bisa menumpahi atau menyumbang jemaat-jemaat di Yerusalem yang sangat amat miskin dan membutuhkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, disinilah Paulus mengingatkan kita semua bahwa ternyata kemiskinan itu bukanlah mengenai materi. Kemiskinan atau kekayaan seseorang bukan diukur daripada apa yang dia punyai atau apa yang dia dapatkan. Melainkan sebaliknya, kekayaan seseorang diukur daripada apa yang telah ia berikan. Seperti Kristus telah mengorbankan dirinya yang harusnya ia kaya bersemayam di surga, tapi ia rela lahir di kandang domba, menjadi seorang anak tukang kayu. Bisa saja Yesus memilih Raja Herodes untuk menjadi orang tuanya. Bisa saja dia memilih orang-orang kaya menjadi orang tuanya. Tidak. Allah memilih Yusuf dan Maria, orang yang sederhana itu, menjadi orang tua Yesus di dunia ini. Dan sampai mati pun Yesus tidak punya harta apa-apa. Dia mati bahkan secara terkutuk di kayu salib. Saudara-saudara, Yesus yang adalah kaya menjadi miskin. Tetapi justru karena kemiskinannya itulah kita menjadi kaya. Itulah yang firman Tuhan katakan. Kaya apa? Kaya karena kita sudah diselamatkan. Kaya apa? Kaya dalam hal mengasihi. Kaya apa? Kaya dalam hal pengharapan. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, sekali lagi, kaya atau miskin bukan bergantung pada harta yang ada di tangan saudara. Tetapi kekayaan atau kemiskinan saudara bergantung dari seberapa
banyak yang telah saudara berikan buat orang lain. Kristus sudah memberikan semuanya. Karena itu dikatakan Kristuslah yang paling kaya di antara manusia yang ada di bumi. Karena apa? Bukan karena apa yang dia miliki di dunia, tidak. Tetapi karena apa yang sudah dia berikan ke dunia ini. Memberikan keselamatan, memberikan nyawanya, memberikan harta yang berharga itu. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini atau kami yang mendengar juga di malam hari ataupun sepanjang hari ini, Tuhan memberkati kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersekutu lagi bersama dengan firman-Mu melalui renungan harian di hari ini. Tuhan, kami belajar selama ini bahwa cap kaya atau miskin ditentukan oleh materi yang kami miliki dalam hidup. Namun firman Tuhan mengajarkan kami sesuatu yang berharga, yaitu miskin atau kaya bukan ditentukan dari apa yang kami miliki, tetapi sebaliknya justru ditentukan dengan apa yang telah kami berikan bagi sesama kami dan bagi Engkau ya Tuhan. Sebab Kristus telah memberikan semuanya bagi kami. Ia telah menjadi miskin karena kami. Sebab itu ia menjadi sangat kaya dan menjadikan umatnya, yaitu kami semua, menjadi orang-orang yang kaya. Kaya dalam kasih, kaya dalam pengharapan, kaya dalam sukacita, dan kaya dalam damai sejahtera. Itulah kekayaan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan kami orang-orang yang tahu mensyukuri kekayaan itu dalam hidup kami. Bukan hanya menggerutu atau meminta yang lebih lagi daripada Tuhan, namun kami lupa untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Berikan kami kesehatan, peliharalah keluarga kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang dalam proses studi. Tuhan yang berikan kepintaran dan hikmat buat mereka. Yang bekerja, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaannya. Yang berumah tangga, Tuhan berkati kami dalam rumah tangga dan keluarga kami. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, dan yang berduka Tuhan hiburkan hatinya. Secara khusus yang hari ini berulang tahun pun Tuhan yang tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.